Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih Ibu Susiani. Ya, Hari ini kami bersyukur bahwa kita ketemu lagi dalam forum Mahasiswa Koram Deo, dan topik yang kami hari ini akan bawakan adalah hati Bapa di dalam parenting. Banyak sekali dalam kehidupan kita ketika anak-anak kita atau mungkin anggota keluarga kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita lebih banyak tidak mempraktekkan tentang apa yang Tuhan ajarkan, yaitu memiliki hati seorang bapa. Ada 3 perumpamaan, next slide, yang disampaikan lewat firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32, yaitu tentang 3 perumpamaan tentang hilang. Nah, perumpamaan ini sebenarnya muncul ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk dengarkan dia. Tapi bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat, dia bilang dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi 3 perumpamaan hilang ini adalah jawaban atau respon Yesus kepada concern orang Farisi dan ahli Taurat, karena Yesus menerima orang berdosa dan orang Farisi, orang pemungut cukai. Ada 3 perumpamaan yang dia sampaikan. Yang pertama adalah domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Yang paling favorit yang kita sering dengar adalah anak yang hilang, ya, tentang pertobatan si anak bungsu. Tapi kita mau belajar hari ini tentang firman Tuhan. Yang pertama tentang domba yang hilang. Kita tahu seekor domba itu adalah binatang yang sebetulnya bodoh, ya. Tidak terlalu intelijen, tidak terlalu pandai, dan hilang, artinya tersesat. Jadi domba ini hilang karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya atau kebingungannya. Jadi yang pertama tersesat, hilang dalam kondisi sebetulnya dia tidak tahu atau bingung. Nah, gembala mencari satu dan meninggalkan yang 399, luar biasa. Jadi Tuhan meninggalkan yang komunitas yang besar untuk mencari satu, sangat berharga, meskipun hilang dengan tersesat. Yang kedua adalah bicara tentang dirham yang hilang. Ya, dirham itu uang koin gitu, hilangnya di rumah. Kemudian ada seorang wanita mencari dengan teliti dan sapu dan pakai pelita dan sebagainya, mencari satu dirham yang hilang. Ada inisiatif dari perempuan ini untuk mencari yang hilang ini. Ya, mungkin kita juga sering merasa hilang handphone, taruh di mana nggak ketahuan, lupa. Itu karena terabaikan. Mungkin lupa dan terabaikan, dan mungkin kita taruhnya sembarangan. Jadi dirham yang hilang ini bicara tentang orang-orang yang terabaikan di rumah Tuhan, ya. Dalam artian mungkin kita sendiri menjadi orang yang ada di dalam kegiatan, tapi kita sebenarnya hilang dari di mata Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah bicara tentang anak yang hilang. Itu bicara tentang pemberontakan sebetulnya. Hilang bukan karena tersesat atau tidak tahu atau bingung atau terabaikan, tetapi secara sengaja adalah memberontak kepada bapaknya. Dan bapak yang menanti, ini luar biasa, karena bapak punya hati yang ingin memulihkan dan bahkan ingin menerima apa adanya setiap kita. Nah, kasus ini kita bawa menjadi renungan kita pada hari ini, karena mungkin dalam keluarga kita ada saja kehilangan daripada anggota keluarga kita karena mungkin hilang daripada hadirat Tuhan, ya. Next slide. Kita akan membaca mulai dari uh, yang pertama adalah bicara tentang anak bungsu yang hilang. Di dalam ayat ke-11 sampai 20 nanti kita baca tentang pemberontakan anak bungsu. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Jadi kita bisa melihat yang pertama, ada satu pemberontakan seorang anak yang bungsu yang minta haknya yang belum menjadi haknya karena bapaknya belum meninggal. Ini satu hal yang sangat memalukan dan sangat menghina. Tapi setelah dia dapat, dia jual seluruhnya dan di negeri yang jauh artinya terpisah dari bapaknya. Dengan sengaja dia boroskan hartanya dan kemudian hidup foya-foya. Dia tidak menghargai apa yang menjadi miliknya yang sangat berharga. Nah, bukan cuma itu saja, ternyata setelah hartanya itu habis, bencana kelaparan, ada faktor eksternal di luar kehidupan dia yang membuat dia tertekan ya. Nah, lalu kemudian dia bekerja pada seorang majikan dan menyuruhnya pergi untuk menjaga babi. Nah, babi bagi orang Yahudi itu sesuatu binatang yang najis, jadi ini menggambarkan tentang kondisi anak bungsu yang betul-betul sudah jatuh tertimpa tangga. Next slide. Nah, kemudian lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia sadar keadaannya lalu berkata, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, dan ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, bahkan untuk memakan ampas yang menjadi makanan babi pun tidak seorang pun yang memberikan. Jadi ini sudah di bawah, hidup yang paling bawah dan di bawah dan sudah ditolak dan sangat terabaikan kiranya. Dan kemudian di dalam kondisi yang kepepet itu, dia sadar keadaannya. Kalau dia mulai bandingkan dengan orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanan, tapi di sini dia merasa dia mati kelaparan. Di dalam kondisi kepepet itu, kemudian dia sadar, dia bangkit, dia pikir dia mau bangkit, dia pergi dan berkata kepada bapaknya, mengaku dosa bahwa terhadap sorga dan Bapa dan dia tidak layak disebut anak Bapa dan jadikan aku sebagai seorang upan Bapa. Di dalam kondisi dia berdosa, dia tidak tahu statusnya lagi. Dia kemudian melihat Bapak, hubungan Bapak dengan dirinya ada sebagai hubungan transaksional. Artinya dia bandingkan hidupnya dengan orang-orang upahan bapaknya. Lalu luar biasanya dia bangkit, dia pergi pada bapaknya. Tapi yang menjadi highlight hari ini adalah meskipun bapaknya itu masih jauh melihat, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Di sini tidak dikatakan bahwa ketika datang masih jauh kemudian datang, kemudian ayahnya menanya, kamu tuh dari mana, kemudian ngapain aja, lalu kenapa begini dan kenapa begitu, tetapi tidak, saudara. Waktu dia melihat bapaknya inisiatif lari, merangkul, dan mencium. Ini bagi seorang Yahudi sesuatu yang merendahkan martabat. Karena biasanya anak yang datang kepada bapak, otoritas yang lebih rendah datang kepada otoritas yang lebih tinggi. Tetapi ini otoritas yang lebih tinggi datang menjumpai, berlari, merangkul, mencium dia, tatkala anak itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk dipeluk, dicium, dan dirangkul. Next slide. Nah, ayat ke-20 tadi kita sudah baca.
Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin dan sepatu pada kakinya. Ambil anak lembu tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan telah hidup kembali, dan dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka itu bersukaria. Luar biasa. Respon Bapak, dia tidak tanya, dia berlari, dia merangkul, dan kemudian dia memulihkan. Jadi bukan hanya menerima, tetapi kemudian Bapak memulihkan. Yang pertama ada tiga benda yang dipakaikan. Yang pertama jubah, ini bicara tentang martabat dia dikembalikan. Dia mungkin sudah datang dengan compang-camping ya, tidak punya baju dan mungkin bajunya udah compang-camping. Kemudian mengenakan cincin. Cincin itu bicara tentang bagian daripada anggota satu keluarga dan punya otoritas. Dan sepatu itu adalah menggambarkan tentang orang yang bebas. Karena seorang hamba itu tidak punya sepatu. Tapi sepatu itu menggambarkan gambaran tentang orang yang merdeka. Jadi ini menjadi satu simbol bahwa Bapak menerima kita apa adanya meskipun sudah memberontak. Dan bahkan lebih dari itu diminta untuk menyembelih seekor anak lembu tambun dan makan dan bersuka cita. Karena yang setelah mati hidup kembali, telah hilang dapat kembali dan bersukaria. Ada satu celebration, ada satu sukacita dan satu perayaannya. Sangat luar biasa. Next slide. Nah, tapi respon anak sulung ini yang kita juga mau belajar. Jadi karena disebutkan bahwa ada seorang yang punya dua anak laki-laki yang sulung, responnya seperti apa. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang, dia dekat rumah, dan dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena dia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi dia menjawab ayahnya dan katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi respon si anak sulung ini, meskipun ada di rumah Bapak, dia tidak mengerti hati Bapak yang menghargai tentang hubungan. Intinya seperti itu. Tapi dalam respon ayat 28, anak sulung itu marah, dia tidak masuk, tapi ayahnya yang keluar. Ayahnya yang nyamperin dan berbicara. Dan kemudian mengajak anak itu masuk. Ayat ke-31 dan 32, next slide. Ini respon Bapak. Ketika kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Ini respon yang hari ini kita mau tangkap, saudara. Dan kita mungkin bisa menjadi anak yang bungsu yang memberontak kepada Bapa atau anak kita, atau juga kita menjadi anak sulung yang ada di dalam rumah Bapa yang aktif melayani, yang tidak pernah bikin salah dan sebagainya, merasa punya hak. Ketika adiknya datang, dia merasa iri. Apakah kita seperti itu? Hari ini kita belajar firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dalam prakteknya, di dalam respon kita dalam parenting seperti apa? Next slide. Nah, bagaimana hati Bapak di dalam parenting? Ya, mungkin di antara anak kita ada yang jenis anak bungsu ya, yang kalau kepepet baru datang sama kita. Kalau udah jaya, terus dia hilang lagi gitu. Ngeselin sih emang yang kayak begini. Ya, itu tipe-tipe anak bungsu ya. Cuman kalau ada maunya aja yang datang gitu.
Tapi ada juga seperti anak sulung ya di dalam anak-anak kita ya. Bahkan kita pun mungkin seperti anak bungsu atau anak sulung ya di dalam kehidupan ini gitu. Nah, anak sulung itu mungkin kayak modalnya kalau dia melakukan sesuatu oleh karena ada maunya gitu ya. Jadi dia setia apa gitu ya. Atau sangat eh, sangat legalistik gitu ya. Dan dia merasa kita ini sebagai orang tua itu kurang tegas gitu ya di dalam ini. Makanya tuh adik kayak begitu tuh gara-gara papi yang kurang tegas gitu. Mestinya diginiin dong, digituin dong gitu. Ya, makanya tuh anak jadi begini. Ini semua keluarga begini. Pokoknya banyak lah, banyak 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 idealisme gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga melakukan ini itu juga ada gitu alasannya gitu. Tapi dia nggak ngerti gitu. Seharusnya tanya seluruh dunia ya seharusnya begini dong kalau misalnya apa ngajarin anak. Tegas kak, edukasi dia, bina dia seperti itu. Jangan jangan dikasih hati terus gitu. Jadi dia rasa tuh nggak adil banget gitu ya. Dan apa yang kita lakukan itu banyak salahnya gitu di mata dia gitu. Dan dia berani untuk mempertanggungjawabkan semua kata-kata dia gitu. Nah, inilah sebenarnya yang Tuhan mau gitu ya, dalam kita belajar di Lukas pasal yang ke-15 ini gitu. Pasal ini, cerita ini ditutup dengan sesuatu yang masih ngegantung gitu. Kita kita nggak tahu apakah si anak bungsu itu setelah diperlakukan seperti itu kemudian dia benar-benar bertobat. Bisa aja ternyata setelah jaya ya itu dia hilang lagi gitu ya. Dan anak sulung itu ketika dinasihatin bapaknya, kita patut untuk bersuka cita gitu oleh karena adikmu udah balik gitu, udah hidup lagi gitu. Dia digantung aja begitu ceritanya. Belum tentu dia bilang, oh ya Pak, saya setuju dengan semua yang Papa putuskan gitu. Bisa aja dia bilang, ah udahlah Papa emang selalu belain dia dari dulu gitu. Tapi itu di open aja begitu terakhirnya gitu ya. Bagaimana kita sebagai yang memiliki hati Bapa di dalam punya anak-anak seperti ini. Jadi kita belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Di Lukas 15 ayat 20 katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Waktu dia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, anak bungsu memang memilih jalannya sendiri. Bapak tidak menolak, melainkan tetap mengasihi dan menanti. Ya, ini mungkin yang sering dianggap oleh orang lain, lu kurang tegas sih ya, jadi bapak, jadi anak lu kayak begitu gitu. Tapi kita tuh punya belas kasihan, punya hati tuh kita nggak bisa bohong gitu ya, bahwa biar gimana dia tetap anak saya gitu ya, saya tetap terima dia, dan itulah hati yang dari Tuhan sebenarnya. Nah, prinsip parenting, kasih tanpa syarat itu lebih kuat daripada dari kontrol gitu. Anak bisa ditarik dengan kasih. Kita punya anak-anak macam-macam modelnya kan yang tadi saya bilang. Anak kita berontak, kita kerasin, dia bisa bertobat, bisa. Kita kerasin, dia tambah mental, itu bisa. Dan banyak sekali anak-anak yang berontak ketika dikasihi. Kemudian dia jadi lembut, dan kemudian dia balik kepada kita. Biarlah kita mengikuti apa yang Tuhan berikan dalam hati kita. Yang penting lembutkan hati kita, jangan punya hati mau ngebales. Gitu ya, biar lu tahu rasa, nggak boleh begitu. Tapi kita minta hati Bapa sendiri untuk memenuhi hati kita. Dan kemudian menanti dalam doa, orang tua perlu menunggu dalam tekun berdoa, bukan marah atau tidak sabar. Ya, nah ini ada yang namanya ministry of presence. Orang tua perlu menjadi sosok yang hadir, bukan hanya memberi nasihat, tapi memberi waktu. Nah, kembali tentang bagaimana mengasihi, banyak anak-anak bisa 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 tahu bahwa orang tua mengasihi dia. Kamu tahu nggak orang tua kamu mengasihi kamu? Tahu? Ya. Apa buktinya? Buktinya dia sekolahin saya, dia kasih saya makan, dia kasih saya tempat tidur. Tapi kamu ngerasa nggak kamu dikasih? Tidak, tidak merasa. Jadi dia tahu dia dikasih, tapi dia tidak merasakan dia dikasihi. Pastikan kita sebagai orang tua, anak itu tahu bahwa anak itu merasakan bahwa kita mengasihi dia. Contohnya apa? Waktu dia pulang misalnya dari luar kota, ya, lalu dia masuk kamar gitu ya, AC-nya udah nyala, gitu, kamarnya sudah rapi, gitu. Nah, lalu kita masuk, papi nyalain AC buat kamu supaya kamu lebih nyaman. Dia ngerasa loh, ya, dia tuh diperhatikan, dia dipikirin.
Ya, tapi kalau misalnya dia masuk biasa aja, orang tua juga nggak ada di rumah, tidak menyambut dia, nggak kangen gitu sama dia tuh nggak ngerasa bahwa dia dikasihi. Apalagi misalnya kita beliin dia makanan, ya, tadi mami ke pasar, mami lihat ada makanan ini, mami beliin, mami ingat sama kamu. Dia ngerasa dia tuh dikasihi gitu loh. Kita ngomong bahwa kita ingat dia, kita tuh lakukan ini untuk dia. Dia merasa dia adalah orang yang sangat diperhatikan dan dikasihi. Jadi jangan digelatakin begitu aja tuh anak biar biar dia mikir sendiri. Nggak bisa, kita harus ngomong gitu loh bahwa saya tuh care sama kamu gitu. Jadi pastikan anak tuh merasakan bahwa dia dikasihi. Kemudian tentang Ministry of Presence ya, saya ambil sedikit tentang hal tersebut. Ya, Ministry of Presence waktu itu hadir waktu dia masuk sekolah pertama banyak orang lakukan hal itu. Tapi apakah waktu dia masuk kerja pertama kita hadir? Ya, Mas Bud tuh selalu kalau anak-anaknya kerja tuh dia hadir ya, yang pertama gitu ya. Jadi dia datang, dia lihat kantornya, kalau misalnya masih masih belum ada orang gitu ya, dia ikut masuk lihat-lihatnya. Oh, ini meja kamu di sini apa? Dia lihat gitu. Jadi anak-anak tuh ngerasa kayak bukannya papi kepo banget sih, enggak gitu ya. Anak-anak merasa oh papi tuh mau tahu, papi tuh care ya. Dan itu saya sendiri ikut doa di sekolahnya anak-anak gitu ya. Kami juga berdoa setiap pagi gitu. Itu kami ngomong gitu, nama kamu tuh selalu kita kita sebut gitu dalam doa pagi kami. Dan kalau di doa di sekolah itu, ya saya bilang kamu besok mami mau doa, kamu mau didoain apa gitu. Jadi ini tadi malam kan hari ini saya berdoa kan dalam kelompok doa saya. Dan tadi malam anak saya nitip doa gitu, Mam, doain ya, aku lagi mau ujian nih gitu ya. Apa namanya? Saya harus dikasih tahu namanya apa gitu. Jadi dia nitip gitu doa. Jadi dia tuh ada koneksi. Dia tahu bahwa kami hadir di dalam setiap kesulitan hidup dia. Dan anak kami sudah pada punya pasangan gitu. Mas Fud juga hadir gitu ya. Waktu mereka mau menentukan siapa pasangannya, ya dia mau ketemu gitu. Dan saya juga mau ketemu setelah papinya oke gitu. Dan setelah waktu mereka jalan, itu 2 minggu sekali kita ketemuan untuk bahas tentang bagaimana membangun satu hubungan yang sehat. Ya, jadi orang tua tuh hadir nggak pergi kemana, kita juga nggak tahu gitu, enggak. Itu dibina. Ya, sehingga yang namanya kita punya kerinduan anak kita punya keluarga yang baik, itu sudah dipupuk sejak mereka membangun hubungan sebagai pasangan. Ya, jadi nggak cuma doa atau wacana-wacana saja gitu. Jadi hadir ya Ministry of Presence itu nyata di dalam parenting kita. Next slide. Nah, kemudian yang kedua ya, hati Bapa itu juga artinya mengampuni dan memulihkan. Di Lukas 15 ayat 20 katakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul mencium dia. Jadi Bapak berlari karena kasih itu lebih penting daripada kehormatan. Ya tadi Mas Masud bilang kan itu satu Bapak yang nyamperin loh, misalnya kan dia yang salah ya, dia yang udah kurang ajar, dia yang datang dong. Enggak. Ya, itu soal kehormatan, gengsi apa, udahlah itu dikesampingkan gitu. Tapi kasih itu melebihi segalanya gitu. Nah, kalau misalnya emang kita rusak hubungan kita dengan anak kita bisa bilang, pagi ini Mama dengar satu ini gitu ya. Dan mungkin mungkin kayaknya Tuhan tuh jamah ya atau bicara sesuatu tentang hubungan kita. Jadi Mama maunya apa gitu ya. Tuh, ngegas gitu ya. Ya, kita ngomong ya bicara-bicara kamu jangan ngegas lah gitu ya. Mama tuh mau hubungan kita tuh diperbaikin. Jadi kita datang lalu kita mengajukan satu permintaan gitu pada dia. Ya, eh, Mama yakin Mama itu diberikan sebagai wakil Tuhan dalam hidup kamu. Mama mau Papa, boleh gak kita ketemuan lagi dan kita mulai bangun hubungan lagi gitu. Ya maunya gimana lah terserah lah mah. Ya, ya kalau boleh ya kamu kamu kasih waktu lah nanti mama nyesuaiin sama kamu. Jadi itu mah kayaknya kalau zaman sekarang tambah kurang ajar tuh anak, tambah gede kepala. Enggak, kita cuma mau melakukan apa yang kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan hati pada kita dan kita minta kepada anak kita untuk kita bisa melakukan peran kita sebagai wakilnya Tuhan untuk mereka. Kalau mereka nggak mau, nggak apa-apa kita bilang, Tuhan, anak ini belum mau Tuhan. Saya sudah merendahkan diri, Tuhan please buka jalan. Tuhan pasti akan buka jalan.
Jadi kita tidak menghakimi, tidak menghitung kesalahan, melainkan memulihkan identitas anak. Nah, prinsip parenting itu jangan cepat menghakimi. Orang tua itu sering kaget ya, sering marah-marah ya, jadi sumbunya pendek gitu. Tapi Bapak justru berlari memeluk lebih dahulu. Nah, restorasi lebih penting daripada reputasi. Ya, jangan sampai eh, kita kita takut ya anak kita tuh memalukan keluarga ya, kamu ya bikin nama baik papi itu jadi jelek apa segala macam ya, itu tidak bisa diterima untuk anak-anak ya, bahwa dia seumur hidup harus menjaga nama orang tuanya. Jadi bapak lebih peduli menyelamatkan anak daripada menyelamatkan nama baik ya. Bantu untuk anak itu membangkit menatap masa depan ya, jangan terus menghukum masa lalu anak, kamu sih dulu gini, coba kamu ikutin papi yang ngomong apa. Ya, jangan terus ada di masa lalu. Jubah terbaik artinya martabat dipulihkan ya, sedangkan cincin kepercayaan yang dikembalikan, sepatu artinya kebebasan dan arah hidup yang baru. Next slide. Nah, hati Bapa juga artinya memahami dan bukan memaksa. Di Lukas 15 ayat 31 kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, jadi ini tentang anak sulung ya. Anak sulung memang dekat secara fisik tapi dia jauh secara hati. Ya, dia hilang di dalam rumah ya. Sebenarnya padahal dia di dalam terus. Bapak tidak memarahi tapi mengajak berdialog dan memahami. Ya, kalau anaknya nggak mau terima ya masih beda pandangan dengan kita, ya udah kita berusaha untuk memahami pikiran dia. Kita mendengarkan dulu sebagai orang tua, apa sih sebenarnya concern-nya dia atau kepedulian dia. Kita mendengarkan untuk kita memahami. Kemudian kita bicara untuk kita dipahami oleh mereka. Ya, jadi jangan dibalik, jangan bicara dulu ya, mereka pasti pasang tembok. Ya, jadi kita dengarkan dulu. Jadi prinsip parenting adalah membangun komunikasi dua arah. Ya, anak ingin didengarkan. Ya, jadi dengarkan dulu. Sekali lagi dengarkan dulu. Lalu hindari pola kasih yang transaksional. Anak-anak digital yang merasa tidak diterima akan mencari penerima di medsos ya. Dia akan cari follower apa segala macam. Aku tetap mengasihimu sekalipun kamu belum berubah. Ya, dan hadapi perbedaan dengan empati. Dunia anak kita sangat berbeda dengan dunia masa muda kita ya. Anak-anak suka dengerin masa lalu kita, tapi mereka tidak suka kok dibandingkan, apalagi suruh menjalani zaman sekarang sesuai dengan masa lalu kita ya. Dulu papa kayak gini, dulu mama kayak gini ya. Mereka nggak suka digituin. Jangan menilai dengan standar masa lalu, tapi pahami tantangan zaman mereka. Ya, terima dengan kasih yang tidak bersyarat. Next slide. Nah, yang keempat adalah lembut. Ya, di ayat 28 katakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya, ngambek nih ya ceritanya. Lalu ayahnya yang keluar dan bicara dengan dia. Bapak tidak marah, tidak mempermalukan, dan tidak berdebat. Ya enggak, ya udah kalau nggak masuk biar di luar, nggak usah masuk. Ya, waduh, sekarang gara-gara anak bungsu datang dia langsung digituin ya, sakit banget ya rasanya. Tapi dia keluar dari pesta mendekati si sulung yang marah di luar dan Bapak mengundang, tapi tidak paksa. Ya, prinsip parenting adalah keluar dari zona zaman kita, dekati anakmu. Ya, di era digital ini anak sering berada di luar ya, sibuk gadget ya, mereka melarikan diri ya dari semua kepusingan dia dengan sikap-sikap orang tuanya yang enggak sesuai ekspektasi dia. Kita orang tua perlu keluar untuk masuk ke dalam sepatu mereka, ke dunia mereka. Bangun percakapan, bukan khotbahin mereka. Ya, Bapak nggak menuduh ya, kamu iri ya. Ya, kamu ya udah gede masih kayak anak kecil ya, kamu kayak gitu. Enggak gede, dia nggak bicara, tapi mengajak bicara dengan empati. Orang tua zaman ini perlu lebih banyak dialog daripada instruksi. Ya, anak-anak sudah gede, ya sejak dia remaja kita mulai memposisikan mereka sebagai teman untuk hidup kita. Apalagi kalau sudah dewasa muda ya, anak-anak adalah sahabat. Teguhkan identitas bukan prestasi. Ya, aku bangga padamu bukan karena nilai atau prestasimu, tapi kamu adalah anak saya. Ya, jadinya kita lihat selalu bahwa dia tetap anak-anak kita gitu loh. Kalau enggak, mereka akan cari validasi tadi ya di dunia digital ya, cari likes, follower, ya, pujian-pujian. Yes, ya, I'm proud of you. Apa, waduh, kalau game kan kayak begitu ya. Ya, padahal ada orang tuanya nggak pernah keluar kata-kata itu.
Ya, jadi seringkali hal-hal tersebut akan menyesatkan mereka, tapi biarlah kita menjadi sumber dari segala sesuatu yang mereka butuhkan, karena kita adalah wakil-wakil Tuhan untuk anak-anak kita. Kita masuk dalam diskusi. Apa tantangan saya untuk mendidik dengan menerapkan hati Bapa? Ya, yang kedua, apa komitmen saya untuk mengasihi dengan hati Bapa saat anak memberontak atau saat mereka cuek atau saat mereka memberikan apa ya kritikan-kritikan yang tidak tidak setuju ya dengan keputusan-keputusan kita. Ya, itu bagaimana? Pakailah hati Bapa yang Tuhan ajarkan melalui di Lukas 15 ini. Oke, saya kembalikan.